Tadi Udah karena mulai aku nggak jumpa chemistry-nya. janganlah gitu. Udah kebanyakan ngopi di luar. Enggak, nanti kita bawa kopinya ke sini ya, Bos. Ya kan. Nah, Tribuners balik lagi ke Selamat Sore Medan hari ini edisi 16 Agustus tahun 45. Oh enggak ya. Tahun 2021 dong. Seperti biasa kita akan nge-share ke kalian top 3 news today. Ya, 3 berita yang paling banyak dibaca hari ini, paling banyak mendapat perhatian dan yang paling viral. Ya, mata semua tertuju ke berita ini, ya kan. Nah, hari ini Bang Tazli kita boleh lah ya. Ya, buka masker ya. bolehlah. Tadi sudah cuci tangan. Menerapkan protokol Iya. kesehatan. Sudah vaksin juga. Jadi Iya. aman lah ya. Terus janganlah kalian kecam-kecam kami nggak pakai masker. Iya. Kami jaraknya jauh ini. 1 meter ada lah ini ya Iya. kan. Tapi hati kita nggak jauh kan, Bang. Nanti dia mencoba mencari partner lain ya kan. Tapi Jadi karena besok 17-an kita nggak bawa acara, yes. hari inilah kami merayakan Ya. dengan kostum merah putih. Ya, wardrobe kami hari ini merah dan putih. Merah tahu kalian artinya kan? Merah apa artinya? Berani. Berani. Kalau merah sebenarnya kalau merah yang merah cabe gitu berani. Ini kalau merah yang agak agak lebih gelap gini, lebih Gatal. lebih berani sih harusnya. Dan putih, udah tau lah ya kan wanita Artinya sok baik. suci. Ini sebenarnya, kalau sebenarnya Bang, merah itu like a devil, iya kan? Iya. Putih like an angel, ya kan? Bukan angel Walaupun wartawan. yang sebenarnya kebalikannya ya. Enggak lah, paling enggak dapat lah image-nya dikit-dikit. Nah, Tribuners ya kan, kita merayakannya sebenarnya nggak perlu euforia sekali ya dengan kostum yang gini aja kita udah. Iya. Tapi nanti tenang aja, ada perayaannya di akhir acara. Aku akan nyanyikan spesial untuk kalian lagi. Oke. Nggak enak perasaan. Jangan gitu dong. Support lah sesama Iya, partner. iya. Jahat nih kadang-kadang partner satu ini. Oke, Bang Tazli. Apa itu berita hari ini? Berita pertama ya berkaitan tentunya dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Berita baik ya kan, tapi Alhamdulillah. harus ada syaratnya, syarat ketentuan yang ketat juga. Jadi ini Tribuners, Wali Kota Medan Bang Bobs kalau kata host sebelah Bang Bobs ya kan. Bang Bobs memperbolehkan diadakannya perlombaan untuk 17-an. memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 besok Selasa, ya kan? 17 Agustus. Dan Bang Bobs bilang perlombaan tersebut boleh-boleh aja. Asal term and condition apply, maksudnya ya tetap kita namanya menerapkan protokol kesehatan yang Iya. ketat. Nah, kalau Yuta setuju yang mana nih? Soalnya kalau nggak Kenapa salah beberapa hari yang lalu atau minggu lalu, Mm-mm. Pak Gubernur Edi itu melarang adanya kegiatan 17-an. Iya sih, sebenarnya dilema ya Bang. Artinya ya Hari Kemerdekaan harusnya kita bisa lebih merdeka ya kan. Kalau yang namanya perlombaan, apalagi perlombaan 17 Agustus itu kan kayaknya kalau secara online itu nggak greget ya? dapet meriah-meriahnya, nggak puasa ngetawain orang jatuh dari ini panjat pinang itu ya kan, nggak Iya. bukan jatuh ini ya merosot gitu ya kan, nggak puasa nengok orang main ambil mungkin koin yang belepotan gitu, nggak bisa kita ketawain. Iya, atau dari virtual kan, gigit guli dalam sendok sambil Iya. pegang tongsis gitu. Iya, nggak fokus ya kan. Dan Bang, tahun ini juga biasa kita ngerayain 17 Agustus ya Bang, di kantor kita ya. Tapi tahun ini enggak ya kan, karena itu tadi masalah pandemi. Dan ada momen lucunya. Aku kasih sama Bang ini share sedikit. Ada momen lucunya 17 Agustus di kantor kita Bang. Biar Tribuners tahu juga nih. Yang biasanya kita tuh harus jaim sama bos. Iya Pak, iya Pak. Saatnya kita ngetawain bos saat makan kerupuk. Kapan lagi ya nengokin bos konyol? Iya, jadi kita tantang di situ kan. Nah Bang, kalau Abang tanya aku pilih yang mana? Dilema, kalau mau ikut lomba, kalau nggak langsung nggak dapat feel-nya ya kan, nggak dapat meriahnya, semaraknya. Tapi kalau ini nggak lomba, Prokesnya pun iya tetap aja. tetap membahayakan. Iya, bingung juga. Jangan Abang suruh memilih Bang. Kenapa jangan suruh wanita memilih? Apalagi kan Hah. siapalah yang mau mengawasi nanti? Nggak bakal Bang. Iya Itu kan. takutnya nanti kan ya, yang pengawasnya pun, ayo terus. Ya, ikut Pengunjung hanya dibatasi 20 orang, padahal yang hadir udah 500 orang. ya. Iya, waduh, nanti takutnya terjadi chaos ya kan. Jangan sampai kita Hari Kemerdekaan jadinya hari
pertumpahan. Jadi Bang Bobs itu bilang selain ini Bang perlombaan-perlombaan itu, aktivitas ekonomi maupun aktivitas belajar mengajar itu tetap boleh diperbolehkan saat ini kan. Dan walaupun diperbolehkan di Tribuners perayaan 17 Agustus, tapi itu nggak buat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM kita ini jadi longgar ya. Iya. Itu tadi tetap bingung aku prokesnya ketat kayak mana. Dan Kasian memang sangat lucu sih aturan-aturan ini. Yang pertama gubernur melarang, kemudian wali kota membolehkan tapi dengan prokes. Kemudian ketika kita menuju misalnya lah warga Johor pengen buat lomba gitu. Atau warga Setiabudi pengen ngadiri lomba. Itu dari Setiabudi yang ujung sini dekat YPS atau dekat Sapiatul, itu sampai Mawar Bakery sana baru ada putaran karena ditutup semua kan. Benar. Pandai-pandai kalian mutar berarti PPKM. Ujung sana balik kemari. Iya, lombanya udah habis. Lombanya. Gini kan. Misalnya gini, aku lihat tuh lomba 17 Agustus yang seru tuh di Medan Perjuangan. Misalnya ya kan. Ya jalan lah dia ya kan. Rupanya udah sampai sana. Udah jalan tikus macet, kejebak semua. Iya, ternyata jalan tikusnya sama. Tikusnya besar-besar nggak muat. Jadi kayak mana? Kalau abang sendiri milihnya apa? Mau tanya-tanya. Abang milihnya yang mana nih? Dirayakan atau tidak dirayakan? Jadi kan kami sebenarnya di keluarga itu punya acara tersendiri. Wih, karena keluarga ningrat kayaknya ini. Bukan. Peringatan almarhum mama itu lahirnya 17 Agustus 1945. Bang, enak lah mama abang. Kalau zaman dulu bang, setiap yang tanggal 17 Agustus kayaknya banyak promo makanan di resto, di tempat store baju, ya kan bang, benar kan? Jangankan 17 Agustus, yang ulang tahun bulan Agustus aja, atau yang namanya Agus lagi, kayak host sebelah. Kayaknya host yang sebelah nama Agus, waktunya perburuan besok. Tapi dia nggak lahir Agustus. Oh iya lainnya. Terus gitu, gimana tadi mama abang? Jadi itu kan cucunya mama itu sekitar 40 orang. Ya udah kan, kami ngumpul, ya udah buat kegiatan sendiri. Jadi kami nggak butuh 17-an yang di luar itu. Keluarga besar ya kan. Memang kalau misalnya kita keluarga besar lebih banyak maksudnya orangnya ya kan bisa buat komunitas sendiri ya bang. Iya, cuma lebih koyak dompet. Anak-anak perintilan itu ya. Karena kita sebagai donatur nih yang tua-tua menyediakan hadiah. Gitu. Tapi seru. Benar-benar seru sih ya. Kapan lagi ya kan selain Lebaran, momen. Makanya aku nggak milih itu tadi. Kami mengadakannya sendiri, privat. Aduh, takut private party ya kan, nggak kayak yang kemarin kan, orang anggota DPRD kan, kan. Ini private partinya yang positif ya, benar. Tapi ya itu tadi lah, menurut Pak Fadli jangan dirayakan. Kalau aku sih, aku belum bisa menjawab ya. Biar Tuhan yang menjawab, jangan. Kalau Tuhan yang ngejawab selesai dunia ini bang, tiba-tiba ngomong ya kan. Tapi ngomong-ngomong, masa sebelum pandemi dan sesudah pandemi beda banget ya bang mengenai perayaan. Iya, tapi tahun lalu kan udah pandemi. Iya, tetap. Dan memang sepi betul kan tahun lalu. Iya, emang benar-benar. Tapi menurut abang kira-kira UMKM atau toko-toko atau resto-resto masih ngadain nggak ya promo kemerdekaan gini? Padahal orang kan udah jarang keluar gitu. Iya, sebagian mungkin ada, ya kan. Walaupun cuma terbatas gitu kan. Iya, by online lah ya kan, mau nggak mau. Tapi gimana pun Tribuners, mau dirayakan nggak dirayakan, pilihan kalian sendiri. Tetap jadikan semangat 76 tahun Republik Indonesia ini bisa membuat kita berpikir positif bahwasanya kita bisa melewati pandemi ini, ya kan? Atau tapi, cobaan apapun lah. Iya, kembali kepada pilihan pribadi masing-masing. Kalau mau seru-seruan, tetap ikut, tapi prokesnya dijaga. Bener-bener lah, ketat banget, seketat. Jangan sampai gara-gara itu kena COVID. Iya bener, jangan ya. Jadi kita harus menjaga diri sendiri, tetap patuhi protokol kesehatan, biar bisa sehat seluruh masyarakat ya kan. Jangan sampai udah euforia senang-senang besok terkapar di rumah sakit. Jangan. Berarti kita kayaknya ada videonya nih bang. Video mau lihat Bang Bobby. Pernyataannya Bang Bobs. Ya, sudah kita sampaikan di hari kemerdekaan di tanggal 17 Agustus
2021 yang jatuh pada besok hari Selasa ini tidak menggugurkan yang namanya PPKM Mikro. Semua kegiatan ini harus berlandaskan dengan protokol kesehatan. Apapun aktivitas masyarakat hari ini, baik itu aktivitas hari-hari, aktivitas ekonomi, aktivitas belajar mengajar, semua harus berlandaskan protokol kesehatan. Begitu juga besok apabila ada aktivitas dalam rangka memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, ada perlombaan-perlombaan ataupun segala macam jenis kegiatan harus tetap mengikuti protokol kesehatan, itu nggak boleh dilupakan. Ini yang menjadi semangat kita juga pada ulang tahun ke-76 Republik Indonesia, semangat kita untuk tetap menyehatkan seluruh masyarakat, menyehatkan diri kita sendiri, menyehatkan keluarga dengan mengikuti protokol kesehatan itu. Nah, itu tadi Bang. Waktu lagu Indonesia Raya Bang kok nggak berdiri tadi? Harusnya berdiri dong. Menghormati dalam hati. Menghormati dalam hati ya. Cinta dalam hati, cinta sama Indonesia ya dalam hati aja ya. Itu tadi statement Bang Bobi banget ya. Menyehatkan diri sendiri, menyehatkan masyarakat dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Ya, untuk lebih jelasnya kita tanya reporter kita yang di lapangan. Halo Hani. Yang cukup dekat dengan Bang Bobs ya kan. Halo Hani, selamat sore. Mirip nggak sama? Selamat sore Kak Yuta dan Bang Tazli. Mirip Hani, tadi ditanya Bang Tazli nih, mirip nggak sama aku Hani? Jidatnya, ya kan? Bahasa Indonesia apa ya? Dahi ya. Dahinya. Ya tapi nggak usah sok-sok mirip-miripin lah Bang, sial lah rasanya Hani. Halo Itu Hani. backgroundnya merah putih. Wah iya, Hani lagi di mana itu? Di gedung DPRD Kak. Oke, bukan menyalon jadi anggota DPRD kan Hani? Enggak ya? Oke silakan Bang Tazli. Ya Hani, ini kan kontradiktif sama pernyataan Pak Gubernur Edi nih. Sebenarnya maksud dari Bang Bobi ini boleh menggelar acara 17-an tapi tetap prokes. Nah, setelah itu apa keterangannya? Apakah ada penjagaan di masing-masing lingkungan atau gimana mekanismenya nantinya? Nah sebenarnya kalau untuk penjagaan ataupun pengawasan lebih detailnya Wali Kota Medan tidak memperjelas hal itu Bang. Hanya saja beliau memperbolehkan perlombaan ataupun perayaan-perayaan lain, dan tadi juga disinggung aktivitas-aktivitas lain seperti aktivitas ekonomi, aktivitas belajar mengajar, dan khususnya karena besok 17 Agustus pasti ada aktivitas-aktivitas perayaan, itu tidak dilarang oleh Pemko Medan asalkan tetap mengacu kepada aturan PPKM level 4 yang sudah diberlakukan di Kota Medan gitu. Sebenarnya kalau mengacu kepada PPKM level 4, perayaan termasuk seperti tidak hanya 17 Agustus, perayaan-perayaan pernikahan, hajatan, syukuran itu sebenarnya juga tidak diperbolehkan gitu. Tapi karena Wali Kota Medan mengatakan ini untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, jadi untuk menumbuhkan semangat dan mengingat kembali detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia itu tidak ada pelarangan yang sangat tegas bahwasanya tidak boleh ada perayaan apapun gitu, tapi harus tetap berlandaskan kepada protokol kesehatan gitu Bang. Oke Hani, ada nggak waktu-waktu tertentu misalnya boleh baru dimulai untuk perlombaannya, apa ditentukan apa enggak nih gitu kan, dari pagi sampai sore ya, atau dari pagi sampai siang aja deh, nggak usah sampai sore, nanti makin banyak orang berkerumun. Ada nggak penentuan waktu-waktu untuk kita boleh merayakan perlombaan ini, melaksanakan perlombaan ini maksudnya? Baik, kalau untuk Wali Kota Medan, Bobi Nasution tidak melakukan pembatasan untuk dilakukannya lomba-lomba atau perayaan itu Pak. Tapi tadi beliau mengatakan untuk pelaksanaan hari kemerdekaan 17 Agustus yang akan diadakan virtual langsung dengan Istana Negara nanti besok itu akan dilakukan secara virtual. Sementara kalau untuk di Pemko Medan sendiri akan tetap dilakukan upacara peringatan 17 Agustus tapi tetap dengan pembatasan peserta yang tidak akan lebih dari 30 orang. Sementara nanti yang akan menjadi pemimpin
Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman dan Wali Kota Medan Bobi Nasution akan mengikuti langsung upacara Hari Kemerdekaan RI bersama yang akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara gitu. Oke, berarti pembatasan waktu nggak ada, tapi dari Pemko Medan sendiri kegiatannya tadi upacara aja berarti Secara ya, virtual. secara virtual ya. Kalau misalnya nih buat suatu kegiatan, ada nggak Pemko Medan bikin, kalau pernah nggak sih Bang, kalau waktu pas 17 Agustus apa namanya menghidupkan suara lagu kemerdekaan dan kita pernah nggak sih ada situasi betul no, kita berdiri untuk menghormati lagu kemerdekaan untuk di lampu merah, pernah kan ya? Itu di daerah luar. Iya, nggak, maksudnya kira-kira Pemko Medan mau buat kayak gitu nggak? Kan biar seru aja gitu. Ada nggak kira-kira kegiatan seperti itu, Han? Iya, karena di masa PPKM ini kan tadi sudah disampaikan perayaannya dilakukan terbatas untuk Pemko Medan sendiri, hanya upacara peringatan saja dan itu waktunya tidak terlalu lama dan juga pesertanya dibatasi gitu Kak. Nah ini jadi tidak ada perayaan tambahan. Hani, di beberapa kecamatan kan kalau nggak salah 5 kecamatan itu zona merah tuh. Merah. Ada nggak warning dari Pak Bobi khusus supaya itu ya? Beda dengan kecamatan itu dilarang gitu? Khusus ada kecamatan itu nggak usah ngerayain lah gitu? Atau Karena dia zona merah. ngomongnya secara umum aja tadi? Iya, dia ngomongnya secara umum saja, tadi tidak ada pengkhususan untuk yang berstatus zona merah, tapi beliau tadi ada menyampaikan sedikit informasi mengenai yang 5 kecamatan dengan penyumbang kasus terbesar ini di Kota Medan. Jadi 5 kecamatan ini nanti sejak hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Wali Kota Medan rencananya akan mulai berkantor di masing-masing kecamatan ini Bang, bergantian. Nah, berkantor di kecamatan ini maksudnya untuk memantau penerapan PPKM di masing-masing kecamatan yang masih berstatus zona merah atau penyumbang kasus COVID-19 tertinggi di Medan gitu. Jadi nanti berkoordinasi dengan kelurahan dan juga lingkungan-lingkungan yang masih melakukan isolasi lingkungan, karena lokasi isolasi terpusat Pemko Medan saat ini masih sangat terbatas, jadi masih banyak warga dengan status OTG yang masih harus diisolasi mandiri di lingkungan gitu. Oke. Hani, pengen tahu juga nih, penasaran Bang mengenai aktivitas dari Pemko Medan ini sendiri, kan upacara ya. Apakah nanti kan virtual gitu ya kan, tapi sebelumnya pernah kan Pemko Medan mengadakan suatu upacara dan mengasih penghargaan kepada tukang sapu misalnya gitu kan. Nah ini kan momen merdeka nih, kemerdekaan kita. Ada nggak penghargaan dari Pemko Medan mungkin untuk keluarga pahlawan atau siapa gitu? Ada nggak kegiatan-kegiatan kayak gitu? Walaupun mungkin secara virtual. Biasanya mungkin keluarga veteran ya. Keluarga veteran mungkin, apakah ada kegiatan seperti itu kan? Kita nunggu juga momen ya Bang. Keluarga veteran tuh nunggu momen yang kayak gini nih, ya kan? Gimana Hani? Ya, sejauh ini belum ada informasi detail Kak mengenai itu. Cuman mungkinan besok akan kita lihat apakah ada, karena sampai sejauh ini belum ada informasi tertentu untuk pemberian penghargaan itu. Cuman beberapa hari yang lalu itu ada warga asal Solo yang beliau merupakan penyandang disabilitas, terus melakukan kegiatan keliling kota-kota yang ada di seluruh Indonesia, dan salah satunya beliau juga singgah ke Balai Kota Pemko Medan pada sekitar 1 minggu yang lalu. Jadi karena momen mendekati 17 Agustus ini, Wali Kota Medan menyambut beliau untuk memberikan apresiasi gitu, karena beliau juga membawa sebuah buku untuk ditandatangani masing-masing wali kota yang dikunjunginya di seluruh Indonesia gitu. Oke, nah berarti kita nantikan lagi kegiatan Pemko Medan ya Bang, mudah-mudahan bisa mengapresiasi atau ngasih penghargaan ya kepada keluarga-keluarga veteran yang saat ini mungkin fokusnya karena kita kemerdekaan nih ya Bang ya, atau yang lain, pahlawan-pahlawan lain dalam arti yang lain ya kan, mudah-mudahan diperhatikan, tapi harusnya nggak hanya besok ya Bang ya, selanjutnya. Oke, Hani terima kasih, tapi nanti kita ketemu lagi di berita selanjutnya. Iya, kayaknya Hani nih favorit nih. Terus aja. Oke Bang. Thank you. Nah, Sorry, Bang, Kak. tuh kan, kayaknya, iya kan Bang, pernah kan ada momen maksudnya HUT pemutaran Kota Medan HUT Kota Medan kemarin itu ya? Penyerahan terhadap
penyapu jalanan Iya, gitu-gitu iya. kan. Dan maksud aku gini, ada nggak pemutaran, kalau nggak salah aku nggak salah ingat pemutaran lagu Indonesia Raya, tapi di luar itu ya. Dan semua orang ketika di lampu merah diberhentikan dulu nih untuk lagu itu, mereka berdiri segala macam. Iya, nggak di Medan Iya sih, nggak di seingatku. Medan ya. Kayak seru juga sih. Cuman kalau sekarang, aduh orang udah pusing ya kan. Gak usah sampai gitu-gituan lah gitu. Tapi ya kita ya buat kalian apapun pilihan kalian, kayak mau pilkada ya. Maksudnya apapun pilihan perayaan kalian mau dirayakan atau tidak, ya tetaplah yang namanya menjaga kesehatan. Ya, kalau di rumah aja ya banyak lakukan kegiatan positif, atau kalau lagi merayakan Tetap jaga protokol kesehatan. Karena gara-gara kita nanti bisa keluarga yang kena. Iya, kasihan kan orang tua ya lebih cepat terpaparnya, katanya sih gitu ya Bang. Nah itu tadi Tribuners berita pertama kita ya kan, berita bahagia sih sebenarnya bagi sebagian orang yang sudah punya yang abang dulu tergabung nggak sih dalam abang nggak ini ya, nggak merayakan kecamatan ya Dulu lah waktu masih kecil-kecil. gitu ya kan, di apa namanya panitia penyelenggara 17 Agustus ya kan, yang paling riuh itu ya Bang ya kan, belum mempersiapkan hadiahnya. Iya. Belum lagi demo peserta, nggak bener tuh, kalah tuh segala macam ya kan. Dan aku dulu waktu kecil di sekolah selalu menang. Wih. Tapi kalau di lingkungan selalu kalah. Karena badannya besar-besar. Oh iya, kalau di sekolah kan masih sama semua. Kan kalau di lingkungan tuh secara acak mungkin ya Acak. Bang. Tidak ada. Sini, ya. Bang kan bukan atlet Bang, artinya dengan umur berapa, berat badan berapa ya kan, harus disesuaikan lawan yang sama kan, enggak sih Bang. Mau ikut atlet jangan-jangan, ntar lagi pon loh Bang ya kan. Nah kita ke berita kedua yang relate juga dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau biasa hari merdeka kita ngapain Bang? Upacara 17-an. Yes. Nah, seperti biasa seluruh pemerintah kota atau pemerintah kabupaten tetap melaksanakannya. Walaupun ada yang katanya virtual, ada yang langsung. Nah, beritanya ini tentang 23 orang pasukan pengibaran bendera merah putih terpapar COVID-19. Khususnya yang di pemerintahan Kabupaten Langkat ya kan. Tapi mereka kata kabarnya tetap Bang melaksanakan proses pengibaran bendera itu. Dan statement dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Pak Saiful Abdi, dia bilang puluhan orang yang dinyatakan positif dalam kondisi sehat namun tetap dipantau Satgas COVID-19. Karena katanya kondisi fisiknya atau gejalanya itu nggak ada demam, tapi nggak bisa dikatakan sehat sebenarnya. Nggak ada demam, nggak ada batuk, nggak ada pilek juga, nggak ada gejala-gejala atau dampak yang ditimbulkan. Tapi mereka ya antigennya positif. Swab Iya. positif. Ya mungkin istilahnya kayak mana ya, katanya padahal pesertanya sangat ketat prosesnya di dalam karantina saat itu ya kan. Tapi ya mungkin karena kecapean dan kurang tidur gitu sih Bang. Bisa jadi sih ya Bang. Iya. Capek, kurang tidur, imun turun, iya kan. Tapi kalau tidak ditangani dengan tepat bisa drop juga kan? Iya, bisa juga nanti nambah gejala lagi ya kan. Makanya tapi tetap dilaksanakan pengibaran bendera ini Bang menurut Nah, aku. mereka tetap ikut atau cadangan yang dimainkan? Oh, tetap ada ya gitu kan. Infonya dari 23 paskibraka yang tertular tuh dari 4 orang saat menjalani latihan bersama, berarti dari 4 duluan kali ini ya. Makanya setelah tahu semua dilakukan antigen, ternyata terjaring lagi puluhan tadi ini ya, 23 ini ya. Karena dari awal ketika mereka yang dinyatakan lolos dan masuk karantina ada 4 orang yang positif itu tadi. Dan ya sudahlah langsung diminta untuk isolasi mandiri. 4 orang yang positif tadi itu, dan itu keempat itu juga dicadangkan sementara lah, kalau mungkin ada yang tumbang atau tiba-tiba kita nggak tahu Bang kan. 23 berarti 19 lagi tetap main. Iya makanya. Namun katanya Satgas COVID-19 Kabupaten Langkat juga melakukan pemeriksaan kepada paskibraka yang lain dan mendapatkan itu tadi puluhan orang terpapar. Waduh gimana tuh Bang menurut Abang, kok masih tetap dilaksanakan ya? Nah, apa pertimbangan dari mereka? Kita kan nggak tahu. Tapi kita lihat dulu videonya. Oke, ini ada video. Nggak ada ya? Yang benar. Nggak ada. Nggak Ini ada, laporan iya. dari wartawan kita dulu. Oke, langsung ke laporan dari Satya Wen. Halo, Wen. Halo Wen. Halo, sore Kak, Yuta dan Bang Dadri. Oke, selamat sore. Lagi di selamat mana? sore. Sehat kah? Sehat Kak? Alhamdulillah. Sehat, Bang. Nah,
Silakan Bang. Nah, Wen, atas pertimbangan apa sebenarnya ini kan 23 positif, 4 dicadangkan, tapi 19 yang positif lain tetap Masih. beraktivitas ya, atau tetap nantinya akan ikut menggelar pengibaran bendera. Nah, gimana nih Siap. penjelasannya, Wen? Nah, untuk yang 23 orang dinyatakan positif itu sedang dalam pemantauan, Bang. Artinya kondisi mereka dalam keadaan sehat, tidak ada gejala-gejala yang menunjukkan COVID. Namun dalam pantauan itu Satgas Kabupaten Langkat juga terus memantau kondisi mereka. Artinya jika di kemudian hari hari ini, hari terakhir mengalami demam atau dampak-dampak yang menunjukkan positif COVID, pemerintah Kabupaten Langkat akan mencari pengganti atau mencadangkan sementara gitu, Pak. Oke, Wen, apa nggak terlalu beresiko ya? Artinya tetap istilahnya menjalankan kegiatan itu. Apa nggak ada? Dia kan akan berinteraksi dengan Iya. orang yang negatif lainnya gitu. Apa nggak terlalu beresiko? Gimana nih dari Pemkab Langkat? Apakah tidak ada pilihan lain? Mungkin virtual saja lah gitu ya kan? Itu kan hanya sekedar seremoni ya Bang ya? Iya. Gimana nih, Wen? Siap, Kak. Nah, untuk hari ini akan ada pemeriksaan yang terakhir sih sebenarnya, Kak, dari Satgas Kabupaten Langkat. Tapi belum dipastikan apakah hasilnya itu keluar hari ini atau di malam hari atau besok pagi gitu, Kak. Jika nanti dalam pelaksanaan besok 17 Agustus tidak ditemukannya ada gejala-gejala yang menunjukkan COVID, mereka tetap melaksanakan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak. Oh, tapi kan Wen, artinya orang COVID itu nggak harus dengan gejala loh ya kan? Orang tanpa gejala juga ada. Contohnya saya ya kan saat itu. Jadi kan berarti orang ini kalau aku pikir sih termasuk orang tanpa gejala gitu kan. Sangat beresiko sekali. Artinya dari Satgas COVID-nya memang benar-benar pemantauan terakhir hari ini gitu ya. Kalau Ya. tidak ada akan digantikan cadangan. Memang Ya, tidak ada pilihan benar. virtual. Cadangan kan nggak semudah itu nyari orang paskibraka ya. Paskibraka kan tentunya pilihan ya, di karantina dulu, latihan dulu gitu kan. Dan apakah tidak ada pilihan virtual itu tadi? Ya dibatalkan saja gitu. Untuk kejadian. Kalau dibatalkan kemungkinan tidak sih, Kak, karena kan acara Hari Kemerdekaan ini momen yang paling istimewa mungkin. Jadi mereka pemerintah mencari cadangan yang dan sisa dari paskibraka tetap akan melaksanakan upacara gitu. Oke, Wen, boleh tahu untuk masa karantina mereka berapa lama ya sebelum hari besok nanti untuk proses pengibaran benderanya? Baik, untuk masa karantina dari 23 orang ini terus dilakukan setelah pekan lalu. Dari pekan lalu sih sebenarnya, Kak, mereka sudah dinyatakan terpapar. Pada Sabtu dinyatakan positif 23 orang. Berarti fix dari klasternya karantina tentunya ya? Ya. Oke, apakah yang kan pertama yang tertular 4 nih Bang. Nah, apakah di tracing itu mereka dari luar tertular dari luar atau memang gimana nih Wen? Nah, untuk 23 orang ini tertular dari 4 orang awalnya, Kak. Karena saat masa pelatihan 4 ini sebelum pengukuhan mereka mengikuti latihan untuk di masa karantina dikumpulkan dulu. Nah, Satgas menduga di situ mereka puluhan orang ini yang terpapar. Nah, untuk kondisi 4 orang yang terpapar duluan Pertama ini ya. sekarang kondisinya gimana dan penanganannya gimana, Wen? Nah, kalau di 4 orang ini sudah tidak ikut lagi, artinya sudah ada pengganti dari Pemkab Langkat, gitu Bang. Isolasi mandiri atau Isolasi mandiri. Oh, isolasi mandiri ya. Tapi kondisinya gimana, Wen? Kondisinya terakhir kali Satgas bilang sudah membaik sih. Oke. Berarti mereka yang 4 ini bergejala ya? Iya, bergejala, Bang. Oke, berarti akhirnya kita tunggu inilah ya kan informasi. Selanjutnya tentang perkembangan yang lain juga pemeriksaan. Apakah nanti akan digunakan cadangan buat paskibraka di Pemkab Langkat atau bagaimana mungkin ya kan, bisa jadi. Oke, Wen, terima kasih terima kasih Wen. laporannya. Selamat beraktivitas kembali. Ya, sore Kak, Bang. Selamat Sore. sore. Nah Bang, kayak Seru, mana men. itu?
Ya Kan memang terlalu ini dipaksakan. penting, Iya. ya kan? Sekali setahun untuk memperingati kemerdekaan kita. Iya. Tapi kan Terlalu dipaksakan ya kayaknya Iya. ya. Sedangkan apa ya, imbauan tadi dari gubernur nggak boleh ada perlombaan, ya kan? Ini perlombaan artinya kita belum tahu nih orangnya positif atau negatif. Ini udah tahu positif, masa mau dilaksanakan? contoh lah misalnya event keagamaan saja Yes. pun nggak apa-apa ditunda. Iya. Yang namanya darurat, Oh, iya. yang namanya emergency. Kejadian-kejadian gitu kan. darurat. Apalagi yang sudah nyata memang ini ada yang positif di situ. Harusnya Pemkab Langkat tidak perlu sampai apa ya memaksakan. Atau formasinya diubah. Yes, gitu. Ya Tapi kan, yang 19 dikeluarkan. Biasanya itu berapa? 30 orang sisanya. Iya. Atau ya sekarang ini kita zaman maklum ya sebenarnya kan. Iya, karena pandemi ini Karena kan. pandemi gitu. Istilahnya ya kalau mau yang perfect kali paskibraka ini kan orang yang dilatih untuk istilahnya membawa bendera pusaka ya kan Bang. Iya. Artinya dilatih benar-benar sampai ada latihan, karantina, mungkin nggak akan mudah juga menemukan yang namanya cadangannya. Walaupun banyak lah dicari di tiap sekolah mungkin ya. Ini paskibraka dari sekolah saya kemungkinan ya. Iya, SMA. Ya kan? Jadi tapi ya artinya apa ya? Ya nggak harus perfect juga dong ya, kalau apalagi dalam masa pandemi gini. Nggak, kita mau cari yang harus sudah bisa gini-gini. Ya gunakan aja ya apa yang terbaik dari tiap sekolah Iya, lainnya. ubah formasi Yes. kecil bisa. Jangan terlalu dipaksakan ya Karena Pak. aku anak paskibraka Pak juga. Bupati. Paskibraka tahun berapa Bang? 45. 45 ya. Pas Abang ngibar bendera, putus nggak talinya Bang? Enggak, cuma orang nggak nampak. Ya, Mana kok yang kecil mana? kali. Rupanya Abang yang tersangkut ke tiang bendera ya. Makasih ya. Nggak dong, karena Bang dulu kalau kita pakai baju merah putih, apalagi dikerek nih katanya. Iya. Dikerek bendera, maksudnya bukan dia dikerek ya. Lawakan tahun 80-an ya. Tua banget ya. Enggak sih Bang, aku dengar dari Abang tadi, bohong ya. Nah, mudah-mudahan ya Bang dapat solusinya dari Pemkab Langkat. Istilahnya ya, kita sedangkan orang yang belum tentu positif aja sudah ada gejala, kita aja sudah menjaga jarak ya kan. Iya. Abang nih batuk-batuk. Mana ada? Misalnya Abang nih batuk-batuk langsung marah. Aku tuh langsung cari masker Iya. gitu ya kan, atau apalah gitu kan. Tiba-tiba aku acim gitu. Pasti Abang Swab. iya, atau Tata pulang Bang, nggak pulang ke rahmatullah kan Bang, gitu kan, takut ya kan. Apalagi yang jelas-jelas sudah positif, ya kan. Kita Iya. harapkan dari pemerintah Kabupaten Langkat bisa memberikan keputusan yang terbaik dan serius karena menyangkut kesehatan kita semua. Kalau orangnya sakit dia oke lah isolasi mandiri. Tapi Bang biasanya setelah positif katanya itu masih bisa menularkan beberapa hari. Makanya setelah isolasi mandiri ditambah lagi isolasinya 2-3 hari gitu untuk menjaga karena memang virus itu akan mati di tubuh kita, akan mati sendiri ya kan. Tapi kenapa nggak bisa habis ya? Bermutasi lagi. Karena ada yang mati suri. Virusnya bukan manusia aja yang mati suri ya kan. Aduh rasanya capek, tapi mau gimana lagi, jangan pantang menyerah lah ya, kita bisa ya hadapi ini semua. Oke. Ini juga imbauan juga lah buat kita semua ya, kasihan juga ya di momen-momen penting kayak gini ya Bang, orang paskibraka yang sudah dianya bangga kan tentunya ya Bang jadi paskibraka kan. Dia sudah menyiapkan fisik, mental dan lain-lain, tiba-tiba positif kan nggak maju, kesel ya. Ya kan, maunya ya makanya kita harus bisa saling menjaga lah. Maunya yang 4 tadi tuh, aku nggak nyalain yang 4 sih, dia juga nggak tahu ketularan dari mana. Kita mana mau sakit. Cuman maunya berarti kayaknya ada yang salah di tempat karantinanya atau gimana ya. Harusnya kalau misalnya bener-bener prokes di karantinanya, kalau bener-bener prokes kamar berapa orang sih? Ya kan, harusnya nggak ketularan ya kan, atau tidak terlalu banyak banget loh Bang, 19 kan ya jadinya ya. Jadi mudah-mudahan ya fasilitas-fasilitas tempat orang-orang seperti ini diperhatikan juga ya kan. Oke. Nah itu tadi berita kedua. Pertama tentang COVID, kedua tentang COVID, ketiga tentang COVID lagi. Kayaknya kita COVID of the day ini ya kan. Tapi emang iya lah Bang, COVID terus Bang. Yang orang pasti akan nyari info tentang COVID. Perkembangannya gimana sih? Sudah sampai gimana sih ya kan? Tapi kok di Marelan mana peduli kan? Aduh bentar lagi aku dihujat orang Marelan nih. Nggak, maksudnya mereka lebih apa ya, pasrah mungkin ya kepada Tuhan ya. Iya, tapi begitupun Marelan
nggak zona merah. Iya ya, tuh makanya salut kali aku bang. Apa karena dipimpin oleh Imun tubuhnya kuat-kuat. Karena apa? iman yang gak kuat ya? Perempuan di Marelan cantik-cantik. Bahkan gue bilang iman gak kuat kan bang. Iman mah kuat, iman gak kuat. Tapi by the way kita ada video jeda nggak ini ya? Aku lupa nanya sama operator. Ada kan ya? Nah kita sebelum ke berita ketiga, ini dia. Jangan lupa yang seger-seger. Are cool, so strong. Bang, keren nggak video tadi? Keren. Buat sendiri ya. Keren lah buatan dari Tribun IO Medan. Tapi isinya nggak kalah keren. Jadi Iya dong. tadi malam aku kan begadang nih, ada yang dikerjakan. Tapi harus bangun pagi, itu berat kali rasanya. Iya kan? Iya kan? Iya. Terus apa yang abang lakukan? Hujan pula. ya Waduh, kan? enak kali cuacanya Ada ya. agenda jam 8 Pagi. Iya, bangun setengah 7, mata masih berat. Ya udahlah, aku seduhlah awi kopi kan. Iya. King Jantan. King, makin jantan apa enggak? Oke. Habis minum 1 gelas kecil aja tuh espresso, langsung melek dan segar. Matanya langsung 100 watt ya. Iya. Langsung naik ya, gitu ya kan. Itulah caraku untuk mengatasi malam begadang, pagi bangun cepat-cepat, minum awi kopi. Ya iyalah bang, pastilah yang terbaik dari Awi Coffee disajikan. Kenapa? Biji kopinya premium, proses pemrosesan produksinya juga istilahnya diperhatikan, benar-benar diperhatikan, pakai mesin probat, mesin canggih punya kan gitu. Pokoknya diperhatikan dari awal sampai akhir, makanya jadi produk yang kualitasnya oke. Makanya ngefek ke abang. Iya, strong. So strong gitu kan. Oh iya, terima kasih loh Awi Coffee sudah mendukung program kita selama ini ya kan. Nyambung ya 2 tahun 3 tahun lagi. Nah itu tadi ya kalau kalian Seneng, tunggu seneng kan Seneng udah dong. aku promokan Iya Awi dong. Kopi. Dan kalian ya buat kalian yang mau cari Awi Coffee, kalau nggak mau datang ke store langsung, tapi store ada di Binjai sama di Medan juga, Jalan Sriwijaya. Tapi kalau nggak mau datang langsung boleh ke marketplace kok bang. Sekarang zaman canggih. Iya. Marketplace semua ada di Instagram atau Facebooknya, kalian cek aja, DM aja, adminnya pasti ngebalas. Oke, itu tadi ya kan, jeda sebentar kita ya kan bang, daripada pusing nih mikirin covid terus ya kan, ngerilekskan dulu. Nah berita ketiga kita nih, Berita ketiga Tribuners, kayak abang bilang apa tentang tuh? ya COVID lah, Iya. COVID penanganan selanjutnya. Nah, beritanya kapal motor KM Bukti Raya milik PT Pelni yang akan difungsikan sebagai lokasi isolasi pasien COVID-19 di Kota Medan sudah tiba di Pelabuhan Belawan hari ini, Bang. Bukti Raya atau Bukit Raya? Oh, Bukti Raya. Aku bilang tadi Bukti Raya kan? Di sini Bukti Raya, tapi aku nggak yakin. Oh, gimana sih infonya ini? Pokoknya KM dari kapal motor dari PT Pelni lah ya, apalah Iya, namanya nanti itu kita ya kan. Nanti tanyakan kita ke tanya reporter. lagi ya kan. Dan Wali Kota Medan, Bang Bobs, dia bilang tapi pihak dari Pemko Medan itu masih membutuhkan waktu, Bang. Karena kan baru sampai nih untuk mempersiapkan fasilitas-fasilitas kesehatannya, bed lah atau Ya, alat-alat karena kan kesehatan itu kapal lah. penumpang ya awalnya. Tapi intinya belum bisa dipergunakan nih Tribuners, tapi kabar baiknya sudah datang, jadi sudah mulailah proses untuk persiapan untuk bisa jadi lokasi isolasi tadi. Nah bener, namanya Bukit Raya bukan Bukti Raya. Karena aku tahu kapal Pelni itu ada Bukit Seguntang. Oh, nama-nama ini Iya, ya. Bukit gitu-gitu. Oh gitu. Dan ini ya udahlah, mohon maaf ya, maksud kami tadi Bukit Raya, ya kan.
Saya hanya membaca info yang ada di sini. Dan info juga Bang Tazli, katanya Bang Bobs bilang untuk pemenuhan fasilitas kesehatan dan alat-alat yang dibutuhkan. Nah, Pemko Medan diminta untuk berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ya mudah-mudahan cepat ini ya Bang, prosesnya Selesai. cepat. Ya, artinya pengadaan bed. Apalagi yang diperlukannya? Oksigen fasilitas- kali ya? Ventilator. fasilitas yang lain. Ventilator, oksigen, mungkin obat-obatan yang standar untuk COVID gitu ya. Jadi jangan pas isolasi kita jadinya, atau makan makanan mungkin ya, makan makanan untuk pasien jadi mati kelaparan ya kan. Kan ada juga sih kedengaran Bang, nih isolasi mandiri di rumah. Tiba-tiba pasti keluar rumah nggak dibolehin sama warganya, terus kami mau mati kelaparan di sini kan apa juga ya, miris juga lihat situasi seperti itu ya kan. Makanya ini ada fasilitas dari pemerintah ya kan, kapal motor dari PT Pelni yang istilahnya ya kita pasti akan berharap fasilitasnya lebih baik dari isolasi mandiri di rumah. Tapi Seru juga ya, seru kan, kayak isolasi tapi kayak serasa di kepolisian, pelesiran. kayak di Yash ya kan, gimana sih ngomongnya? Nengok sampah lewat di belakang. Jangan dong, ya anggap aja lah, pakai virtual handphone aja lah, lihat apa gitu pemandangan maksud saya. Nah ini ada videonya nggak sih Bang? Aku nanya dulu. Ada. ada kata tim kita ada ini, kata Bang Ganteng Ispan. Silakan. Kementerian Perhubungan tiba di Kota Medan, tiba di Belawan hari ini. Hari ini tiba, namun tiba di Medan, tiba di Belawan hari ini belum bisa digunakan. Kenapa? Karena bentuknya masih benar-benar kapal penumpang, masih dalam bentuk kursi-kursi semua, belum ada bednya. Oleh karena itu, pengerjaan untuk fasilitas kesehatannya itu diberikan kepada daerah masing-masing yang menerima. Jadi kami Kota Medan nanti akan diberikan waktu untuk memenuhi fasilitas kesehatannya, tempat tidurnya, nakesnya, dan alkesnya. Nah tetap, namun dalam hal tersebut sudah disampaikan pemerintah Kota Medan harus berkoordinasi juga dengan Kementerian Kesehatan dan BNPB untuk memenuhi alat-alat kesehatannya dan fasilitas-fasilitas kesehatan di dalam kapal itu sendiri. Itu rencananya ada 460-an bed ya Pak ya? 485 bed, termasuk itu bed untuk nakesnya sudah di dalam itu. Dengan persiapan yang sekarang, kira-kira kapan akan dioperasikan Pak? Nah ini kemarin contoh kayak tempat tidur, kita kemarin juga lagi nunggu karena banyak permintaan tempat tidur, banyak permintaan alat kesehatan. Terkadang bukan menunggu barangnya dikirim, tapi menunggu barangnya ada atau tidak ada. Nah itu tadi statement Bang Bobs ya. Nah dan kelihatan juga kapalnya ya Bang ya, Iya. ya kan? Dan dari Cukup besar. atas laut juga diambil tadi kan. Cukup besar, tapi jangan harapkan kalian liburan di situ ya. Benar-benar harus yang namanya ya isolasi mandiri, istirahat, minum obat, patuh sama nakes, maksudnya patuh minum obat. Jangan dilawan Bang. Boleh nggak nanti pas isolasi, Bu, boleh nggak keliling-keliling bentar ke Batam gitu? Ya Allah ya Robbi, katanya. Boleh nggak kau tenggelamkan aja ke sebelah langsung, kata ibu nakesnya ya kan? Jangan dong, kan bahkan ini Bang, tempat isolasi saking penuhnya mungkin rumah sakit, ke hotel udah, ya kan? Ke rumah sakit ya kan Bang, rumah sakit apa yang horor itu Bang? Ada lah ya kan rumah sakit horor, iya Tembakau Deli, ke situ juga. Nah bahkan alat transportasi dijadikan tempat isolasi. Jadi janganlah ini macam-macam ya, atau mau diisolasi di bawah laut. Ya kan nggak mungkin ya kayak gitu ya. Oke, untuk info lengkapnya mengenai ketibaannya kapal dari PT Pelni ini kita tanya ke reporter kita ya kan, si cantik Hani. Halo Hani. Halo Hani, selamat sore. Jumpa lagi. Bang Azrin, Kak Yuta. Ya silakan Bang. Hani bisa dijelaskan, ini kan nggak gampang sebenarnya mengubah kapal penumpang menjadi setingkat rumah sakit ya, tempat perawatan. Nah, fasilitas apa aja sih yang bakal disediakan di
eh, Bukit Iya. Bukit Raya. Dan berapa lama nih untuk bisa dijadikan istilah siap untuk dijadikan tempat isolasi? Berapa lama prosesnya? Baik, jadi pemerintah Kota Medan telah resmi menjadikan menandatangani kerjasama dengan PT Pelni untuk menjadikan kapal motor atau KM Bukit Raya sebagai lokasi isolasi terpusat atau isoter di Kota Medan. Dan kapal motor ini sebenarnya merupakan arahan dari Kementerian Perhubungan untuk memberikan kepada beberapa kota yang termasuk juga penyumbang kasus COVID-19 yang tertinggi di Indonesia. Salah satunya di antaranya itu Kota Medan. Dan sekitar hari Jumat lalu, tanggal 13 Agustus 2021, pemerintah Kota Medan telah menandatangani MOU dengan PT Pelni atas kerjasama untuk menjadikan kapal ini sebagai lokasi isolasi terpusat. Dan wawancara kami dengan Wali Kota Medan, Bobi Nasution, hari ini 16 Agustus 2021, berdasarkan keterangan Wali Kota tadi, kapal motor Bukit Raya sudah sampai di Pelabuhan Belawan per hari ini. Tapi meskipun sudah sampai, masih banyak persiapan yang harus dilakukan sebelum KM ini dijadikan lokasi isolasi. Tadi Bobi Nasution mengatakan beberapa fasilitas yang dibutuhkan itu yakni bed atau tempat tidur dan fasilitas alat-alat kesehatan lainnya seperti infus, ventilator, dan alat kesehatan lainnya termasuk juga SDM atau tenaga kesehatan yang dibutuhkan. Tapi Wali Kota Medan mengatakan belum bisa memastikan kapan kapal ini bisa resmi dioperasikan sebagai lokasi isolasi terpusat, karena saat ini persiapan yang dilakukan Pemko Medan sudah tengah menunggu bed dan juga alat-alat kesehatan lainnya yang harus dipesan. Beberapa alat itu harus dipesan ke luar kota karena beberapa alat juga tidak tersedia di Kota Medan. Dan di Jakarta juga belum tentu tersedia. Jadi menunggu alat-alat kesehatan ini tersedia kemungkinan waktunya cukup lama. Tapi meskipun begitu, Wali Kota tadi mengatakan Pemko Medan akan tetap berupaya agar kapal motor ini segera difungsikan sebagai lokasi isolasi. Jadi kapasitasnya kan nanti ada 485 bed yang disediakan, termasuk juga untuk tenaga kesehatan. Jadi nanti kalau misalnya yang udah ready atau bed yang sudah tersedia itu 100 atau 200 itu difungsikan terlebih dahulu. Jadi tidak harus menunggu sampai 485 bed itu tersedia gitu, Pak Yuta dan Bang Tazli. Oke, 485 bed tadi ya. Itu untuk satu unit ini ya, kapal motor ya? Iya. Itu kira-kira yang di MOU, di dalam MOU Pemko Medan dan Pelni tadi itu berapa yang disediakan? Atau akan ada lainnya yang datang atau cuman itu aja? Hanya itu saja Kak, satu KM Bukit Raya itu. Untuk nakesnya berapa orang? Kalau untuk nakes tadi nggak dijelaskan secara rinci, cuman kemarin yang awal penandatanganan MOU itu untuk yang pasien saja 476. Jadi kalau ini sama nakes sekitar ada 20-an untuk bed yang khusus untuk nakes. Sekarang gini, 20 bed untuk nakes artinya nakesnya 20 orang dengan maksimal pasien 476. Itu sepertinya tidak seimbang ya. Artinya itu tidak ada atau memang itu untuk nakes yang memang stay di situ, atau ada nakes yang tapi nakes nggak akan boleh pulang pergi ya. Iya. Apa menurut... Tapi kalau untuk nakes tadi belum dijelaskan secara detail sih. Tapi bednya cuma ada 20 nih Bang. Artinya ya memang maksimal 20 untuk penanganan pasien yang 476. Itu gimana? Ada penjelasan nggak dari Pak Wali? Kayaknya terlalu jomplang sekali gitu. Untuk satu nakes berarti 1 banding berapa? 20 orang dong. Ya kan? Kalau untuk nakesnya memang belum dijelaskan secara rinci tadi Kak, apakah Pemko Medan menggunakan tenaga kesehatan dari kecamatan atau bekerja sama seperti yang di Hotel Sochi bekerja sama dengan rumah sakit swasta. Karena di KM Bukit Raya yang baru sampai ini masih membutuhkan renovasi.
Jadi belum ada bed yang tersedia di dalam kapal, hanya kursi-kursi dan belum bisa digunakan untuk pasien. Jadi untuk tenaga kesehatannya tadi belum dikasih tahu apakah ini kerjasama sama swasta atau menggunakan tenaga kesehatan yang berada di bawah naungan pemerintah Kota Medan. Sebagai lokasi isolasi terpusat, KM Bukit Raya ini nantinya akan menerima pasien rujukan atau memang bisa langsung pasien menuju mekanismenya KM-nya gimana? itu, prosedurnya? Iya, Wali Kota Medan sudah menjelaskan bahwa KM Bukit Raya ini sebenarnya diprioritaskan untuk masyarakat Medan Utara, karena kalau masyarakat Medan Utara harus menjalani isolasi, khususnya yang bergejala ringan atau yang OTG, menjalani isolasi di Hotel Sochi ataupun di gedung P4TK itu jarak yang dilalui itu sangat jauh. Hanya itu KM Bukit Raya ini sebenarnya diprioritaskan untuk masyarakat Medan Utara yang jaraknya tidak jauh dari Pelabuhan Belawan. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat Kota Medan yang pasien COVID-19 yang bergejala ringan atau OTG bisa isolasi di sana. Dan prosedurnya tidak jauh beda dengan yang isolasi terpusat di Kota Medan, Bang. Seperti ya di Hotel Sochi dan di gedung P4TK itu cukup membawa hasil swab antigen dan juga KTP dengan keterangan penduduk Medan, gitu Bang. Oke, Hani boleh infokan nggak? Kan kita banyak nih isoter ya, Bang. Di asrama haji juga kan ya? Ya, Asrama haji, Hotel Suci, rumah sakit Tembakau Deli itu jadi nggak sih? enggak. Nggak jadi ya, berhantu ya. Nah ini nanti ada di sini. Kira-kira yang terupdate tuh di Hotel Suci atau di rumah sakit di asrama haji sudah berapa persen nih terisi BOR-nya? Artinya ya berapa persen? Nah ya Kak, kalau untuk isolasi terpusat yang berada langsung di bawah naungan pemerintah Kota Medan itu ada dua. Yang pertama di Hotel Sochi dan yang kedua di gedung P4TK. Kalau di Hotel Sochi beberapa waktu lalu wawancara kami dengan Wali Kota Medan Bobi Nasution, beliau mengatakan sudah ada 51 pasien yang masuk. Tapi dari sekitar yang lalu wawancara kami dengan Bapak Arjuna Sembiring, Kepala BPBD Kota Medan, kalau untuk di Hotel Sochi itu sudah sampai 100-an pasien, dan sementara untuk gedung P4TK itu sejauh ini baru 25 orang dengan kapasitas 200 bed. Sementara kalau untuk yang di asrama haji itu merupakan isolasi terpusat milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dan tadi juga Wali Kota Medan mengatakan jumlah isoter milik Pemko Medan saat ini masih sangat kurang untuk memfasilitasi jumlah OTG di Kota Medan, karena OTG di Kota Medan itu sudah sampai 8.000 orang. Sementara kalau untuk fasilitas isoternya itu masih di bawah 1.000 yang bisa ditangani. Makanya saat ini Pemko Medan masih meningkatkan kapasitas pemberlakuan isolasi lingkungan di masing-masing kecamatan gitu Pak. Oke, terima kasih Hani infonya. Selamat bertugas kembali, beraktivitas kembali. Selamat sore Kak, Bang. Ya, tetap jaga kesehatan. Ya kan, ini wartawan kita nih Bang, ya kan. Kayaknya standby terus ngabarkan berita. Dan banyak tahunya ya. Iya ya, kan asistennya Bang Bob sini. Yang minggu lalu aja masih tercatat. Iya, berapa banyak terisi di Hotel Suci di gedung P3ATK gitulah ya. Kita sekaligus lupa. Nguji nih sebenarnya. Iya, rupanya kita nggak tahu juga. Tapi kita harapkan kayak tadi 8.000 OTG sementara fasilitas yang tersedia di bawah 1.000. Maka tadi isolasi lingkungan ya, tapi ya kita gimana ya ngomongin OTG ini ya, bingung juga. Kalau dia sadar mau ngelapor pun fasilitasnya belum cukup. Masalah di isolasi lingkungannya. Kalau di isolasi lingkungannya wadah-wadah kayak tempat-tempat usaha artinya ikut juga kena dampaknya, nggak bisa ngopi kan. Nggak bisa beli makanan kan. Johor tuh banyak kali kan tempat makanan kan Bang. Ya kan, gimana coba menjeritnya pelaku usaha. Tapi ya
Mau gimana lagi Tribuners dan rakyat Indonesia. Dan kita warga berharap Medan. fasilitas di kapal KM Bukit Raya ini cepat selesai. Segera cepat ini, biar nanti yang OTG ini bisa dengan kesadaran diri melapor lah ya. Ya, apalagi untuk daerah Medan Utara ya. Iya, lebih diprioritaskan. dekat, diprioritaskan untuk Medan Utara. Mudah-mudahan jangan banyak ya yang dari Medan Utara. Tapi kalau dari tempat lain boleh kali ya, Bang. Tetap boleh. Iya, makanya biar kalian jangan di rumah, kalau di rumah kan agak beresiko ya kalau ada, karena ada orang lain yang nggak bisa juga kita di kamar aja, Bang. Iya. Nggak bisa gila ya kan. Mau Netflix kan pun, mau YouTube kan pun, mau buka website pakai VPN pun tetap aja bosen. Website pakai VPN ya. Udah tahu Bang kan? Aku nggak tahu loh. Nggak mungkin Abang nggak tahu ya. Kita harapkan ya mudah-mudahan fasilitas untuk penanggulangan bencana bencana aku bilang pandemi COVID ini segera selesai. Terima kasih juga untuk Pemko Medan yang sudah serius ini berarti ya. Iya. Menanggapi pandemi Karena ini. kan takut terjadi lonjakan tiba-tiba. Nggak ada fasilitas. Jangan sampai tenda-tenda Iya. darurat di rumah sakit ini rasanya tidak apa ya. Jadi horor, jadi Iya. nakut-nakutin ya. Jadi kayak buat film aja, nah panggil sutradara langsung buat ya kan. Dan buat kalian tolonglah selesaikan vaksin, tetap jaga prokes, kuatkan imun tubuh, pikir yang positif aja lah. Iya. Termasuk nanti di akhir acara ada hal positif buat kalian. Udah, cepatlah segera lah. Udah Nggak nih, sabar. nah itu tadi 3 berita oke kita hari ini ya kan, tentunya kalian Iya. tunggu ya kan, kabar baik tadi boleh lomba. Yang kedua nggak baik sih, yang 23 paskibraka positif, dan yang ketiga kabar yang cukup baik karena kan ada fasilitas tambahan lagi. Iya, KM Bukit Raya yang disediakan untuk isolasi terpusat. Isolasi terpusat ya kan, jadi manfaatkan fasilitasnya, tapi mudah-mudahan jangan banyak ya kasusnya lagi ya. Amin. Oke, nah Tribuners itu tadi 3 berita tadi. Nah untuk penutup acara ya kan, seperti yang dijanjikan, bentuk perayaanku ini Bang, Oh iya. ya kan. Aku enggak ya. Oke. Abang harusnya ada dong bentuk perayaan. Tapi bentuk perayaan hari ini seperti biasa aku akan mengcover lagu Welcome to, ini dia, Indonesia versi Yuta Nasution. Tolonglah jangan diketawain. Ini pakai backsoundnya dadaku sendiri lah. Welcome to Indonesia, negeri tercinta, bermacam suku, budaya, adat, dan agama. 76 tahun kita rukun semua. Jangan coba pecah belah, nanti masuk neraka. Welcome to Indonesia, negeri merdeka, dari Sabang sampai Merauke kaya sumber daya. Inginnya semua rakyat makmur dan sentosa. Hey, positive thinking, ayo kita bisa. Ayo kita bisa Bang Tajli. Merdeka. Merdeka, pokoknya sekali merdeka tetap merdeka. Kenapa enggak ini jadi pencipta lagu aja? Enggak usah Bang. Nanti gak ada teman host Abang. Oh iya. Nanti Abang merindukan aku. Enggak, soalnya ada juga pencipta lagu di sini kan. Siapa Kolaborasi lah. Siapa? Iya. Bang Agus ya? Other half. Oh, other half ya kan. Mohon maaf ya, kemarin aku emang nggak ngeh kali other half itu apa. Tapi kami sih sebenarnya mau collab cuman nggak punya waktu aja. So takutnya genrenya beda Bang. Ya bisa dipadukan antara woman taste dan men taste itu. Oke, mentes ya kan. Sip. Oke, itu tadi bentuk perayaan aku, semoga menghibur. Kayaknya kurang sih. Abang nggak ada tepuk tangan tadi. Biar kemarin Abang. Udah, aku merdekanya aja. Oh iya, merdeka untuk ya. Ya sekali lagi Tribuners, selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 76. Dirgahayu Indonesiaku, semoga kita pulih, kita bisa bangkit dari pandemi ini dan Tetap semangat. ya itu aja. Nah Tribuners, Jangan lupa saksikan Tebas Tendangan Bebas, program unggulan kita setelah ini jam 6. dan jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap Senin sampai Jumat jam 5 sore. Tapi kalau ada hari libur mohon maaf lah ya kan. Besok libur nggak Selamat Sore Medan? Enggak. Enggak ya? Oh, tetap mengudara kita iya, buat host kalian. yang nakal-nakal itu, yang tua dan muda itu. Anak tua dan anak muda ya kan akan menyajikan kepada kalian top 3 news today. Nah, kayaknya udah sampai hari ini, sampai ini aja nih
Selamat Sore Medan edisi 16 Agustus 2021. Pantau terus Instagram kita, YouTube kita, akun Snack dan TikTok Tribun Medan. Oke, websitenya di www.medan.tribunnews.com. Ya kan, ide keren kali ya, yang merasa ngomong gitu ya. Nah, jangan lupa ya kan. Oh, Tribun IO juga haruslah Bang. Karena ada event online kita Kenapa nih. bereng-bereng tadi dari Ya sini? dong. Ada event online kita, VC Mobile Legend Competition buat kalian ya kan. Nanti malam ada pengumuman apa? Pengumuman kayak penarikan undian gitu ya. Pokoknya penasaran penarikan undian apa kan? Pantengin lah sosial media Tribun Medan, Facebooknya juga, Instagramnya juga ya. Oke, kita sampai di acara akhir kata. Saya Yutana Setian. Saya Tajli Muhammad. Dan kru yang bertugas kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.